Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, lebih-lebih nikmatnya, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dapat melaksanakan membuat tugas video presentasi. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan dan kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rasidin dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit judul mata kuliah agama Islam, yaitu syarat rukun wudhu dan syarat rukun sholat, serta yang membatalkannya menurut 4 mazhab, baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada umumnya umat muslim dianjurkan untuk berwudu dalam segala aktivitas ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Tujuannya untuk mensucikan diri sebelum berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum berwudu sifatnya tidak mutlak, tergantung dengan ibadah yang dilaksanakan. Wajib apabila menjalankan ibadah seperti sholat, memegang Al-Quran, dan melaksanakan tawaf bila berhaji. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hajar yang berbunyi, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian sebelum ia berwudu. Ibnu Hajar. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tata cara berwudu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya Al-Quran sudah cukup lengkap menjelaskan tentang praktik wudu. Namun para ulama sepakat bahwa Al-Quran hanya menjelaskan praktik yang dikategorikan sebagai rukun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya, surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ilas salati fawshilu wujuhakum wa adiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal kabain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke sikumu, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Surat Quran, surat Al-Maidah ayat 6. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 rukun wudhu yang disepakati para ulama, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Kendati demikian, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali menambahkan ruku wudhu selain yang termaktub dalam Al-Quran. Kecuali Hanafiyah, mereka berkata, barang siapa yang berwudu dengan melakukan 4 rukun ini, maka wujudnya sah, akan tetapi ia meninggalkan sunnah wudu yang lain. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun rukun wudu menurut mazhab Hanafi, di antaranya yang pertama membasuh wajah, yaitu membasuh wajah dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian wajah dagu. Yang kedua membasuh tangan, yaitu membasuh dari ujung jari hingga siku. Yang ketiga membasuh kaki. Membasuh kaki dalam artian yaitu mata kaki hingga akhir bagian bawah kaki.
Dan yang keempat, membasuh kepala dalam artian membasuh 1/4 kepala bagian pria maupun wanita, dan itu yang wajib menurut mazhab Hanafiyah. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut mazhab Maliki, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah dalam artian batasannya sama dengan mazhab Hanafiyah. Yang ketiga membasuh tangan dari ujung jari tangan hingga siku, sama dengan mazhab Hanafiyah. Yang keempat membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dahi sampai ke bagian belakang kepala bagi pria dan wanita. Yang kelima membasuh kedua kaki. Dan yang keenam muwalah. Muwalah yaitu bergegas mengusap bagian wudhu lainnya agar bagian wudhu yang telah dibasuh tidak kering. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggosok bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Selanjutnya mazhab Syafi'iyah. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Menurut Syafi'iyah, batasan wajah yaitu sama dengan batas yang telah ditentukan oleh Hanafiyah, yaitu mereka mewajibkan untuk membasuh bagian bawah dahi termasuk jenggot. Jika jenggotnya lebat, maka disunahkan untuk menggosok sampai bagian dalamnya. Namun jika jenggotnya tipis, maka wajib baginya mengusap semua bagian jenggotnya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Dalam artian bagian tangan yang wajib dibasuh menurut mereka sama dengan batas tangan yang ditentukan oleh Hanafiyah. Hanya saja Syafi'iyah mewajibkan untuk menghilangkan kotoran di bawah kuku. Yang keempat, mengusap rambut kepala. Menurut Syafi'iyah, jika seorang mengusap bagian banyak maupun kecil rambut kepala, maka sah wudhunya. Yang kelima yaitu dari mata kaki sampai bagian kaki diusap sampai bersih. Yang terakhir, yang keenam yaitu tartib, yaitu berwudu secara berurutan dari mulai yang pertama sampai dengan yang terakhir. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mazhab Hanbali. Yang pertama menurut mazhab Hambali yaitu membasuh wajah. Adapun niat Hambali menjadikannya sebagai syarat wudhu, bukan rukun wudhu. Yang kedua membasuh kedua tangan. Batasannya sama dengan mazhab lain, dari selat jari sampai dengan siku. Yang ketiga mengusap seluruh bagian rambut di kepala, yaitu mengusap seluruh bagian rambut di kepala termasuk kedua telinga. Namun jika rambutnya panjang sampai melewati batas kepala, maka tidak wajib mengusap rambut yang melebihi batas kepala. Artinya mengusap kepala langsung dengan telinga. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Yang keempat yaitu membasuh kaki. Dan yang kelima tertib. Tertib tadi yaitu melakukan rangkaian wudhu dengan berurutan dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir muwalah. Muwalah yaitu bersegera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia mazhab wudhu menurut para ulama 4 mazhab. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu, dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu sesuatu yang keluar dari 2 lubang dan menyentuh wanita. Semua imam mazhab dalam hal ini sepakat bahwa yang telah disebut dalam surat Al-Maidah itu adalah membatalkan wudhu. Berikut penjelasan dari imam mazhab tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, Imam Hanafi. Imam Hanafi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kulbu atau dubur, baik berupa perkara biasa seperti air kencing, tinja, angin, air mazi, dan air wadi, serta air mani.
Yang kedua, bersetubuh. Dan yang ketiga, tidur berbaring dan bersandar. Imam Hanafi berpendapat bahwa tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk atau di lantai, tidur dalam posisi miring, bersandar atau tengkurap, karena posisi miring dan sejenisnya tidak dapat menyebabkan semua sendi lunglai. Yang kedua, teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Maliki. Menurut Imam Maliki terbagi kepada 4, yaitu pertama, keluarnya sesuatu dari kulbu dan dubur, yaitu menjadi tolak ukur batalnya wudhu adalah jenis sesuatu yang keluar, tempat keluarnya, dan cara keluarnya. Yang kedua, menyentuh perempuan. Imam Maliki berpendapat wudhu batal bisa dengan sentuhan yang terjadi antara orang yang berwudhu dengan orang lain, yang pada adatnya menimbulkan nikmat pada diri orang yang menentuh, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, tidur. Menurut Imam Maliki, tidur yang menyebabkan batalnya wudhu adalah tidur yang diiringi dengan hadas. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan. Imam Maliki mengatakan bahwa wudhu menjadi batal dengan sebab menyentuh penis atau zakar. Namun menyentuh dubur tidaklah menyebabkan batalnya wudhu. Selanjutnya, teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Imam Syafi'i. Hal yang membatalkan wudhu ada 4 menurut Imam Syafi'i, yaitu yang pertama keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga, tidur dalam kondisi yang tidak stabil. Imam Syafi'i, orang yang tidur dalam keadaan suci. Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak merapatkan pantat ke tempat duduk atau lantai, tidak dalam posisi miring, bersandar atau tengkurap, karena posisi miring dan sejenisnya itu dapat menyebabkan semua sendi tidak berjalan dengan baik. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Sama dengan mazhab-mazhab lainnya, mazhab Syafi'i melarang menyentuh kemaluan karena dapat membatalkan wudhu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wudhu menjadi batal dengan menyentuh kemaluan anak Adam, baik itu penis, dubur, ataupun kubul, farjil perempuan. Yang terakhir yaitu Imam Hambali. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Imam Hambali terbagi menjadi 7 macam yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kulbu atau dubur, sama seperti mazhab-mazhab lainnya. Hal ini dapat membatalkan wudhu. Yang kedua, menyentuh perempuan. Yang ketiga, tidur, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa tidur dapat membatalkan wudhu. Yang keempat, sesuatu yang keluar tidak melalui 2 kemaluan. Imam Hambali mensyaratkan hendaklah sesuatu yang keluar itu adalah kadar yang banyak. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Dan yang keenam, makan daging unta. Yang menarik dalam mazhab ini, wudhu akan batal bila seseorang memakan daging unta. Wudhu akan menjadi batal dengan memakan daging unta. Memakan daging unta dalam keadaan apapun dapat membatalkan wudhu, baik daging tersebut mentah ataupun telah dimasak, baik orang itu mengetahui atau tidak mengetahui, tetap akan batal. Imam Hambali pernah berkata, "Hanat menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-Amashi, dari Abdullah bin Abdullah Ar-Razi, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Bara bin Azib, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang wudhu karena makan daging unta. Lalu beliau bersabda, wudhulah karenanya. Lalu beliau ditanya tentang wudhu karena makan daging kambing, maka beliau bersabda, jangan wudhu karenanya.
Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, memakan daging onta dapat membatalkan wudhu menurut mazhab Imam Hambali. Yang ketujuh, memandikan mayat. Wudhu menjadi batal disebabkan seseorang memandikan mayat secara keseluruhan atau memandikan sebagiannya saja. Baik mayat yang dimandikan itu kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, muslim atau kafir. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang mengangkatnya, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad, An-Nas, dan At-Tirmizi. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah syarat rukun wudu menurut 4 mazhab serta yang membatalkannya. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya syarat rukun sholat menurut 4 mazhab serta yang membatalkannya. Sholat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun sebelum melaksanakan sholat, perlu juga mengetahui rukun dalam sholat. Rukun sholat sendiri merupakan perkataan dan perbuatan yang membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun tidak ada, maka sholat tidak sah. Berikut urutan rukun sholat menurut pandangan 4 mazhab yang biasa menjadi acuan umat muslim. Seperti dikutip dari Majalid Matala ul Anwar, diantaranya yang pertama, menurut mazhab Hanafi, rukun sholat itu ada 6. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku, sunnah membaca tasbih, yang kelima sujud, dan yang terakhir atau 6 duduk tasyahud akhir. Itulah menurut mazhab Hanafiyah. Dalam melakukan sholat itu ada 6. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 14. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, sunnah membaca tasbih, yang keenam iktidal, bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, yang ke-13 tertib, yang ke-14 tumaninah. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya menurut mazhab Syafi'iyah terdapat 13 rukun sholat menurutnya. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, sunnah membaca tasbih, yang keenam iktidal, bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara 2 sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang terakhir tertib. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun menurut mazhab Hambali rukun sholat ada 13. Yang pertama takbiratul ihram, tidak ada niat menurut Imam Hambali. Yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku, wajib membaca tasbih, yang kelima iktidal, bangun dari ruku, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk antara 2 sujud, yang kedelapan duduk tasyahud akhir, yang ke-9 membaca tasyahud akhir, yang ke-10 membaca sholawat Nabi, yang ke-11 salam, yang ke-12 tertib, yang ke-13 tumaninah. Dalam artian tumaninah ini memberi jeda dalam setiap bacaan sholat ataupun rukunya.
Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adapun hal-hal yang membatalkan sholat itu secara garis besar ada 5. Dan hal ini yang disepakati oleh imam mazhab, yaitu diantaranya yang pertama berbicara. Sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf walaupun tidak mempunyai makna, namun imam mazhab berbeda pendapat tentang berbicara karena lupa atau tidak sengaja. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan berbicara ke lupa, tidak sengaja dengan sengaja. Keduanya tidak membatalkan sholat. Sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat tidak batal sholat disebabkan perkataan yang diucapkan karena lupa atau tidak sengaja, kalau hanya sedikit. Demikian juga bila berdehem. Jika berdehem tanpa ada maksud, maka sholatnya batal menurut mazhab selain Maliki. Yang kedua, teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Poin ini disepakati oleh seluruh mazhab. Yang ketiga, makan dan minum. Sepakat seluruh mazhab bahwa makan dan minum itu membatalkan sholat. Hanya saja mereka berpendapat tentang kadar dari makanan dan minuman yang membatalkan sholat tersebut. Namun, menurut mazhab Hanafi, perbuatan makan atau minum, baik banyak atau sedikit, sengaja atau lupa makan, maka membatalkan sholat, walaupun hanya secuil roti dan seteguk air. Menurut mazhab Syafi'i, setiap makanan atau minuman yang sampai ke rongga perut orang yang sholat, baik banyak ataupun sedikit, dapat membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui hukumnya. Kalau ia tidak sengaja atau tidak mengetahui hukumnya, maka jika sedikit tidak membatalkan sholat, namun jika banyak dapat membatalkan sholat. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Hambali, jika makan dan minum itu banyak, baik secara sengaja atau tidak, maka dapat membatalkan sholat. Jika sedikit, maka apabila dilakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Jika tidak sengaja atau lupa, tidak membatalkannya. Adapun yang keempat, jika datang hadas, baik hadas besar ataupun kecil, ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya hadas tersebut sesudah tasyahud sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. Yang terakhir, teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tertawa terbahak-bahak. Ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan poin 4 di atas. Itulah hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang disepakati oleh beberapa mazhab. Selain 5 poin di atas, ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Masing-masing mazhab terkadang sepakat dalam satu hal dan berbeda dengan hal yang lain. Teman-teman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan data ataupun kesalahan ucapan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan, kezaliman hanya datang dari pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.